selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama acara Sate Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh, dan dengan saya Yansya Kolibu dari Penyuluh Bangka Tengah. Senang sekali bisa menyapa saudaraku pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mengakhiri aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami boleh kerjakan. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini sebelum kami akan beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini, itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan membaca firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan yang malam hari ini saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Kita akan baca bersama-sama. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya akan memberikan tema renungan kita, yaitu tentang iman yang hidup. Sekali lagi, iman yang hidup. Hari-hari ini tentunya kita membutuhkan iman. Tetapi iman yang dibutuhkan, yang paling penting, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu iman yang hidup, bukan iman yang mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca, sudah kita dengarkan pada malam hari ini, menceritakan tentang bagaimana 3 orang pemuda, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, di tengah-tengah tantangan hidup yang mereka harus hadapi pada waktu itu, di mana mereka disuruh oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar untuk menyembah patung yang sudah dibuat oleh raja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah tantangan yang sangat berat di dalam kehidupan 3 pemuda itu. Oleh karena apa, saudara kasih? Mereka cuma mau menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka diberikan suatu tantangan, yaitu ketika mereka akan menyembah kepada patung, mereka akan diloloskan dari perapian yang menyala-nyala. Sebuah tantangan hidup yang sangat berat yang diperhadapkan kepada mereka bertiga ini. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu sekalipun raja yang meminta mereka untuk menyembah kepada patung dan taruhan mereka adalah nyawa mereka sendiri, saudaraku yang kekasih, mereka memiliki iman yang benar-benar hidup. Iman yang sangat kuat untuk mengatakan tidak, untuk mereka berani menolak, untuk tidak memenuhi permintaan atau suruhan atau perintah raja pada waktu itu. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-17
mereka berani berkata kepada raja bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu. Ayat yang ke-18 di situ dikatakan bahwa tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Kami tidak akan memuja dewa tuanku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan ungkapan yang sangat sangat berani yang diucapkan oleh 3 pemuda ini kepada seorang pejabat, yaitu raja. Ini merupakan suatu ungkapan yang menantang iman mereka. Saudara kekasih, apa yang membuat mereka berani mengatakan hal tersebut? Yaitu karena mereka mempunyai iman yang hidup. Mereka tahu kepada siapa mereka harus percaya. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang pasti dan sanggup akan menolong mereka. Itulah iman yang hidup. Iman yang percaya dengan sungguh-sungguh sekalipun nyawa taruhannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah model iman yang hidup yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu saudara kekasih, iman yang hidup akan memberikan keberanian untuk berkata tidak. Sebagaimana yang dilakukan oleh 3 pemuda ini. Mereka ada keberanian, mereka punya keberanian untuk berkata kepada raja bahwa mereka tidak akan menyembah kepada patung. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan kesulitan, mari saudara kekasih, jangan pernah kita tukarkan iman kita dengan hal apapun. Iman kita harus hidup dengan berani menolak segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk supaya kita tetap kuat iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Itulah model iman yang hidup, yaitu iman yang dapat memberikan keberanian untuk menolak atau untuk berkata tidak kepada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikut yaitu iman yang hidup akan mampu bertahan dalam situasi apapun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 pemuda ini, sekalipun mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka punya iman. Mereka punya iman yang kuat, mereka punya iman yang hidup, sehingga mereka tetap bertahan. Sekalipun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, saudara kasih, mereka bisa bertahan. Karena apa? Mereka punya iman yang hidup. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Kesulitan apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini? Mari saudara kasih, milikilah iman kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan adalah iman yang hidup, yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Situasi yang sulit sekalipun, yang mungkin kita alami hari-hari ini. Mari kita berseru kepada Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan untuk kita bertahan, untuk kita berani menolak sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan iman yang hidup akan memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa Allah yang kita sembah, bahwa iman yang kita punya kepada Tuhan Yesus adalah iman yang hidup, iman yang bisa menyelamatkan kita, sehingga kita bisa memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan adalah iman yang hidup, sehingga orang lain akan melihat, orang lain akan percaya kepada Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal dengan janjinya, yang sanggup menolong kita, sanggup membebaskan kita, sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Persoalan apa yang kita hadapi hari-hari ini yang mungkin sedang menekan kehidupan kita? Mari bangkitkan iman kita. Mari hidupkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup menolong kehidupan saya dan saudara. Mari dalam peristirahatan kita malam hari
Malam hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Biarlah iman kita mau hidupkan di dalam Tuhan, supaya kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Firman-Mu kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kami memiliki iman yang hidup di dalam menghadapi situasi apapun, sehingga kami dapat menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup menolong kami dan sanggup memberkati kehidupan kami. Tuhan, tolong kami dalam peristirahatan kami malam hari ini, sehingga besok ketika kami akan bangun, kami akan memiliki iman yang hidup, iman yang dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akan beristirahat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom bagi kita semua, selamat beristirahat.